Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di sini aku mau bahas tentang yang kemarin-kemarin itu. Bagaimana kalau kita itu membaca bacaan tahiyatul tapi sampai habis pada saat tahiyatul awal, apakah salat kita tetap sah atau tidak? Jadi, mari kita bahas satu persatu dan yang berkaitan dengan itu. Oke, yang pertama, di dalam sholat itu ada yang namanya wajib sholat dan sunnah sholat. Apa itu wajib sholat? Wajib sholat adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Apabila salah satunya tertinggal, maka sholatnya tidak sah. Itu yang dinamakan wajib sholat. Sunnah sholat apa? Sunnah sholat adalah sesuatu yang kita lakukan apabila salah satunya tertinggal maupun semuanya yang tertinggal, maka sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah. Itu kebalikan dari wajib ya. Kalau di dalam kitab Mabadi dikatakan bahwa wajib itu adalah ma yusabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Sesuatu yang apabila kita kerjakan itu kita dapat pahala dan kita tinggalkan dapat dosa. Sedangkan sunnah itu adalah ma yusabu ala fi'lih wa la yu'aqabu ala tarkih, mendapat pahala jika dikerjakan dan tidak mendapat dosa jika ditinggalkan. Nah, jadi itu pengertian wajib dan sunnah dalam asalnya. Berbeda dengan wajib di sholat, beda-beda tipis lah. Jadi wajib dalam sholat itu ada pembagiannya lagi ya. Wajib dalam sholat terbagi kepada rukun dan syarat sholat. Apa itu rukun? Di dalam kitab Mabadi lagi dikatakan bahwa rukun itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan, yang wajib kita lakukan di dalam pekerjaan itu. Di dalam sebuah pekerjaan, contohnya membaca surah Al-Fatihah ya dalam sholat. Ini dalam sholat, kita membahas sholat. Di dalam sholat kita membaca Al-Fatihah, berarti itu kan posisinya di dalam sholat, lagi sholat tuh. Berbeda dengan syarat. Syarat sholat itu dikatakan dalam Mabadi adalah sesuatu yang dipenuhi atau dikerjakan di luar pekerjaannya itu. Contohnya kita Islam. Syarat wajib itu ada Islam. Islam itu kan gak di dalam sholat, tapi di luar sholat harus kita penuhi, ya kan? Kita harus sudah Islam sebelum sholat. Oke, paham? Jadi rukun sholat itu yang kita tahu, mungkin semuanya udah pada tahu lah. Rukun sholat itu ada 13. Niat, takbiratul ihram, berdiri, baca Al-Fatihah, ruku dengan tumakninah, tidak dengan tumakninah, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca salawat Nabi pada tasyahud akhir, salam dan tertib. Sedangkan syarat salat itu terbagi kepada dua. Ada yang namanya syarat sah dan ada yang namanya syarat wajib. Dan sama-sama kalau misalkan ini tidak ada, salat nggak sah. Nah, ini sumber dari kitab Fathul Mu'in, syarah Fathul Mu'in. Dikatakan bahwa syarat sah itu adalah suci badan, pakaian, tempat dari najis, menutup aurat, menghadap kiblat, telah masuk waktu sholat, dan mengetahui cara-cara sholat. Sedangkan syarat wajib sholat itu ada yang namanya Islam, baligh, berakal, suci dari haid dan nifas. Itulah yang dinamakan syarat sah dan syarat wajib dalam sholat. Oke, sampai di sini kita belum temukan bahwa tahiyatul awal itu apakah termasuk kepada rukun ataukah syarat. Belum kan? Belum ada kita temui. Nah, jadi kita jelaskan ada yang namanya tadi wajib sholat, ada yang namanya sunnah sholat. Nah, yang tadi sudah dijelaskan tentang wajib sholat, sekarang sunnah sholat. Sunnah dalam sholat itu terbagi kepada dua. Ada yang namanya sunnah ab'ad,
ada yang namanya sunnah hayat. Ya. Sunnah abad ini saya sering nyebutnya dengan sunnah yang 4. Walaupun ada yang bilang sunnahnya 7, itu kayak dipisah-pisah gitu. Ya gitulah. Saya sering nyebutnya sunnah yang 4 karena biar gampang ingatnya. Nah, apa itu sunnah abad? Sunnah abad adalah sunnah yang di dalam sholat yang apabila tertinggal salah satu, maka disunnahkan agar melakukan sujud sahwi, menggantinya dengan sujud sahwi. Sedangkan sunnah hayat adalah sunnah di dalam sholat yang apabila tertinggal, maka tidak perlu menggantinya itu dengan sujud sahwi. Berbeda kan sunnah abad dan sunnah hayat. Di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab karangan Imam Asy-Syafi'i dikatakan mengenai sujud sahwi ini adalah sujud sahwi itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Hukumnya sunnah, dikerjakan sebanyak 2 kali sujud. Nah, artinya sujud sahwi ini 2 kali, bukan cuma sekali, tapi 2 kali. Nah, apa bacaannya? Bacaan sujud sahwi adalah subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Jadi itu bacaan sujud sahwi, dikerjakan apabila meninggalkan suatu sunnah dan meninggalkan sunnah abad, terkhusus sunnah abad ya. Meninggalkan sunnah abad maka disunahkan untuk sujud sahwi, dan sujud sahwi hukumnya sunnah, dikerjakan sebanyak 2 kali sujud. Paham sampai sini? Oke, lanjut. Tadi kan saya katakan sunnah abad itu adalah sunnah yang apabila tertinggal maka disunahkan untuk sujud sahwi. Tidak perlu menggantinya lagi dengan perlakuan seperti itu. Contoh sunnah abad ada yang namanya duduk tasyahud awal, membaca tasyahud awal, membaca salawat pada keluarga Nabi pada tahiyatul akhir, membaca kunut, membaca doa takbiratul ihram. Membaca doa takbiratul ihram ini bukan di Allahu Akbar, itu mengangkat takbiratul ihram, tapi membaca bacaan takbiratul ihram yaitu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila sampai habis. Itu yang namanya sunnah. Tapi kalau membaca takbiratul ihramnya Allahu Akbar itu wajib. Ya, perbedaannya. Oke, ingat. Lantas contoh sunnah ayat adalah mengucapkan amin setelah membaca Al-Fatihah. Kalau misalkan jamaah itu kan waladhdallin amin. Nah, di situ adalah sunnah. Sunnah apa? Sunnah ayat. Nah, makanya kalau misalkan kita nggak mengucapkan amin itu nggak apa-apa, dan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi, apalagi diganti dengan naik balik untuk mengucapkan amin. Itu nggak salah. Itu bersedekap itu juga sunnah hayat. Makanya bersedekap ini dalam Imam Malik itu ada yang tidak bersedekap, ya, melepas tangannya ke bawah. Selanjutnya salam ke kiri, dan banyak lagi. Salam ke kanan itu adalah wajib, sedangkan salam ke kiri itu adalah sunnah. Bedakan. Maka ketika kita fil alamin innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, itu adalah wajib. Sedangkan kalau kita nggak pakai salam ke kiri itu nggak apa-apa, karena itu termasuk sunnah hayat, dan tidak perlu kita menggantinya sujud sahwi ketika kita meninggalkan itu. Paham ya? Oke, di sini kita membahas tentang tahiyatul awal. Tahiyatul awal, di situ kita temukan bahwa tahiyatul awal itu termasuk sunnah abad, yang dimana sunnah abad ketika kita tinggalkan maka digantikan dengan sujud sahwi, ya. Maka ketika kita membaca tahiyat sampai full di dalam tahiyat awal, maka itu tidak apa-apa.
Kenapa tidak apa-apa? Karena itu bukan termasuk fardunya sholat. Tasyahud awal itu bukan termasuk fardu sholat, namun sunnah sholat. Jadi kita membacanya sampai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, baru bangkit. Ketika kita kelupaan dan keenaan sampai baca sampai akhir gitu, maka itu dihukumi makruh, bukan haram. Ya, makruh, bukan haram, makruh sampai akhir pada saat tahiyatul awal. Maka membaca tadi sampai akhir itu bukan termasuk membatalkan sholat. Sedangkan kalau misalkan kita tidak mengerjakan tasyahud awal, ini rakaat kedua nih, sujud, habis itu bangkit, kita nggak tasyahud awal dulu, langsung bangkit ke atas, langsung ke rakaat ketiga, apakah itu batal? Enggak, karena tasyahud awal itu sunnah, bukan wajib. Namun ketika kita sudah tahiyatul akhir nanti, nah disitulah kita ganti sujud sahwi. Kita gantikan dengan sujud sahwi. Tidak perlu naik lagi ke atas untuk menggantikan, ataupun tidak perlu lagi kita menggantikan tasyahud awalnya, gitu. Oke. Ini kan sujud sahwi ini untuk yang sunnah. Jangan dilakukan untuk meninggalkan fardu dalam sholat. Berbeda ya. Kalau meninggalkan fardu dalam sholat, maka wajib kita ganti dengan fardu itu juga. Contoh, membaca Al-Fatihah itu kan fardu tuh, ya kan? Nah, ketika kita meninggalkan membaca surah Al-Fatihah, kita kelupaan tuh. Dan kita teringat pada saat kita sujud terakhir. Ya, sujud terakhir. Kita teringat bahwa kita belum baca Al-Fatihah pada rakaat keempat atau ketiga lah gitu kan. Nah, maka kita jangan melakukan sujud sahwi untuk menggantikan Al-Fatihah tadi. Namun ketika kita sujud terakhir, maka bangkit lagi terus ke atas, ganti rakaat tadi. Karena sholat rakaat yang kita tidak pakai Al-Fatihah itu tidak sah. Tidak sah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salatnya orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salatnya orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Nah, makanya kalau misalkan kita tertinggal membaca surah Al-Fatihah di rakaat berapapun itu, maka kita gantikan satu rakaat itu, kita bangkit lagi. Dan terakhir nanti kalau mau sujud sahwi lagi, itu nggak masalah. Intinya kita ganti lagi rakaat yang tertinggal tadi karena kita tidak membaca surah Al-Fatihah. Intinya kita tidak mengerjakan satu fardu. Oke. Sampai situ paham ya semua tentang yang dijelaskan tadi? Pahamlah sampai situ. Oke. Jadi kesimpulannya bahwa tahiyatul awal itu adalah termasuk sunnah abad. Dan maka ketika kita membaca full pada tahiyat awal, maka sholat tetap sah. Dan hukum membacanya adalah makruh seperti yang saya katakan tadi. Tidak membatalkan sholat. Dan kalaupun kita meninggalkan tahiyatul awal seperti yang saya bilang tadi, maka tidak membatalkan sholat juga karena termasuk sunnah. Oke. Hanya saja digantikan dengan sujud sahwi. Kalaupun sujud sahwi kelupaan maksudnya kita habis sujud akhir, kita langsung tahiyat akhir dan langsung salam. Gimana tuh? Kita lupa sujud sahwinya. Ya nggak apa-apa kelupaan sujud sahwi, maka sholatnya tetap sah karena hukum sujud sahwi tadi adalah sunnah juga. Oke. Jadi kesimpulan di sini sudah dapat dan kira-kira sudah paham. Kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan lagi, silahkan ditanyakan di kolom komentar atau replay video ini. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kali ini.
Sekian dari saya. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.